Halo manusia-manusia berburu jagat, ketemu lagi sama Pak Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita akan review kembali Dota 2. Kenapa? Let's go. Oke, mungkin agak aneh tiba-tiba kita ngobrolin soal Dota 2, tapi kalau misalnya lu termasuk orang yang familiar sama game yang awalnya lahir dari modnya Warcraft 3 terus dibawa sama Valve jadi perlu terpisah ini, Dota 2 itu rilisnya 10 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya lu sempat main Dota 2 di awal rilis, selamat, lu sudah 10 tahun lebih tua, dan 10 tahun gue rasa selama ini lu akan teradiksi juga sama Dota 2 gitu. Memang Dota 2 pertama kali keluarnya di 2011, tapi dia masih masuk masa beta di kala itu, dan baru official release dalam tanda kurung keluar dari masa beta di tahun 2013. Jadi tahun ini tepatnya memang 10 tahun sejak Dota 2 dirilis, dan menurut gua tidak ada momen yang lebih tepat lagi selain sekarang untuk merayakan dan melihat kembali Dota 2 selama 10 tahun terakhir. Apa yang udah dicapai, apa yang tidak bisa dicapai, dan kira-kira sebagai gamer yang udah jatuh cinta dan teradiksi sama ini game, apakah gua akan bertahan atau enggak gitu. Jadi kita akan ngobrolin itu saat ini. Nah, gua sendiri sebagai gamer Dota 2, gua udah menghabiskan sekitar 7.900 jam selama 10 tahun terakhir dengan duit, walaupun ini game free to play, dengan duit sekitar 27 juta rupiah untuk beli battle pass dan sebagainya selama 10 tahun terakhir. Jadi itu ada track record gua. Sekarang gua ada di ranking rendah banget di Crusader, tapi gua pernah sempat Ancient juga di zaman dulu gitu. Jadi kira-kira seperti itu kiprah gue di Dota 2. Gue bisa bilang kalau sama 10 tahun terakhir Dota 2 berhasil ngelakuin satu hal dan menjaga identitas itu dengan sangat baik, yaitu dia tampil sebagai game MOBA paling kompleks sepanjang masa, bahkan sampai saat ini. Gue termasuk gamer Dota 2 yang udah pernah nyobain League of Legends, gue juga pernah nyobain Mobile Legends juga, Bang Bang, dan gue bisa bilang at least dari pengalaman gue sebentar dan kedua game itu, gue bisa bilang Dota 2 masih memegang status sebagai game MOBA paling kompleks saat ini gitu. Nah, mengapa kita bilang paling kompleks dibandingkan game MOBA yang lain? Karena percaya atau enggak, Dota 2 itu terdiri dari begitu banyak elemen-elemen kecil, walaupun gameplaynya selalu berpondasi pada usaha untuk hancurin markas atau ancient musuh lain gitu dengan 3 jalur gitu. Nah, ketika lu main League of Legends atau Mobile Legends misalnya, ada banyak hal yang bisa lu lakuin di Dota 2 yang tidak bisa lu lakuin di kedua game ini. Dan hal-hal kecil itu ternyata kalau misalnya dipupuk, itu berkontribusi besar pada apakah chance menang atau enggak gitu. Sebagai contoh, di Dota 2 misalnya lu bisa deny creep lo, kalau misalnya nggak tahu. Jadi monster-monster kecil itu yang hampir mati bisa lu bunuh sendiri supaya musuh nggak dapat XP dan gold misalnya. Atau ketika lu hanya masalah support aja misalnya, dia misalnya jago pasang ward, jago menebak ward musuh di mana pakai sentry, terus nuai gold dari sana, itu bisa menentukan informasi yang lu dapat di peta dan menentukan kemenangan lu gitu. Atau hal sekecil seberapa efektif atau seberapa kuat mid lu misalnya, hanya mid doang, mid jalur mid tengah, menguasai pertandingan dan berotasi ke lane yang lain misalnya. Jadi Dota 2 itu walaupun pada dasarnya terlihat seperti game yang sederhana, hanya berusaha ngedorong 3 lane menuju musuh, dia berisikan hal-hal super kecil yang berkontribusi pada akhirnya terpupuk dan menentukan apakah lo menang atau enggak. Dan itu yang bikin dia sangat-sangat istimewa gitu. Nah, dengan lebih dari 100 lebih karakter untuk dipilih dan kombinasi-kombinasi meta yang terus berubah, hampir setiap pertandingan tidak ada yang terasa yang sama, dan itu yang bikin kita gampang teradiksi. Jadi walaupun chance-nya kecil banget akan sama ketika lo main gitu, dia selalu nawarin sesuatu yang berbeda gitu, karena banyak banget interaksi yang terjadi sama proses tersebut gitu. Nah, itu yang bikin Dota 2 terasa istimewa, dan menurut gua memang yang paling kompleks sejauh ini di arena MOBA. Nah, tapi harus diakui juga kalau misalnya si Valve juga mengerti kalau si Dota 2 itu terlalu kompleks juga gitu. Jadi agak susah menjaring gamer-gamer muda buat jadi komunitas dan bisa hidup kembali dan aktif sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Nah, dari 10 tahun terakhir kita nyobain Dota 2, kita main dan aktif di sana, ada satu kecenderungan jelas yang dilakuin sama Valve dengan game yang satu ini, yaitu dia berusaha menjaga tetap kompleks di satu sisi, tapi di sisi lain dia berusaha membuatnya lebih sederhana dan lebih bisa dipahami. Nah, kita nggak cuma ngobrolin soal tutorial buat gamer-gamer pendatang baru aja supaya mereka bisa langsung terjun lebih cepat, tapi juga beberapa penambahan hal-hal kecil yang bikin segala sesuatunya jadi lebih bisa dimengerti. Nah, sebagai contoh, kayaknya gamer Dota 2 zaman dulu di awal-awal rilis tuh tahu kalau ketika lu ngelakuin efek skill stun misalnya, ataupun yang hex misalnya, lu tidak punya indikator berapa lama waktu skill itu terjadi. Jadi lu harus hitung sendiri. Misalnya lu ngelakuin stun, lu hitung dalam hati 3, 2, 1, baru lu ngakuin lagi skill selanjutnya supaya efektif gitu. Nah, Valve mengerti ini, kemudian ketika update, di beberapa update dia masukin sekarang indikator waktu. Jadi lu tidak perlu lagi menghitung dalam hati, lu sekarang udah tahu jelas kira-kira
apa yang bisa lakuin? Oh, lu tahu kira-kira waktu stun lu berapa lama, jadi supaya lu bisa lanjut ke skill yang lain. Nah, itu jauh-jauh lebih bersahabat dibandingkan lu harus hitung dalam hati dan lu harus hafal kira-kira berapa lama waktu stun setiap skill di setiap level gitu. Itu bikin lebih sederhana. Nah, sebagai contoh yang lain juga misalnya soal camp neutral creep misalnya. Di zaman dulu kita harus tahu kira-kira batas spawnnya camp neutral creep ini seberapa jauh dan seberapa lama gitu. Sekarang dengan indikator yang jelas ada UI-nya, lu bisa lihat kira-kira kotaknya segede apa, termasuk juga soal ruang lingkup sentry dan ward misalnya, lu udah tahu juga kira-kira ward yang ini tuh sepanjang apa sih dia bisa cover wilayah buat kasih lihat teman-teman lu apa yang terjadi gitu dan sebagainya gitu. Jadi memang ada usaha untuk menyederhanakan itu juga gitu. Apakah berhasil atau enggak? Gue nggak tahu, tapi yang pasti Dota 2 sekarang jauh lebih mudah dikuasai dibandingkan mungkin sekitar 3 atau 4 tahun pertama lah. Nah, satu hal perubahan juga dalam 10 tahun terakhir yang menurut gue juga sangat positif lah ya, bisa dibilang, atau cukup gue sambut dan terbuka adalah IceFrog atau otaknya si Dota 2 sama si Valve itu punya kecenderungan juga buat bikin hero tuh tidak lagi diisi dengan lebih banyak skill pasif daripada skill aktif. Jadi kalau misalnya lu nggak terlalu familiar, skill pasif itu lu naikin skillnya, lu akan aktif terus skillnya tanpa perlu apa-apain gitu. Sementara skill aktif itu sesuatu yang harus lu tekan tombolnya supaya aktif gitu. Nah, kebanyakan di zaman dulu ketika era-era awal Dota 2, hampir kebanyakan hero itu punya skill pasif yang ya udah lu pasang aja terus lu udah main aja gitu, nggak usah terlibat aktif gitu. Nah, sekarang ada kecenderungan bahwa mereka buat ganti skill-skillnya jadi skill lebih aktif. Jadi lu harus tahu kapan lu pakai segala macam, terus lu harus menentukan timingnya juga gitu. Sebagai contoh, kayak salah satu hero namanya Working misalnya, dia dulu ada namanya Vampiric Aura. Jadi auranya bisa buat nge-heal, udah itu doang. Itu skill pasif, tapi sekarang udah ditambahin jadi kemampuan buat ngeluarin anak buah misalnya secara aktif. Kalau misalnya lu butuh buat extra damage atau buat nge-counter musuh misalnya. Jadi ada kecenderungan buat itu. Dan so far memang gue bisa bilang kalau semua penambahan ini so far bikin hero-hero yang dulunya nggak pernah kepake, sekarang benar-benar kepake. Bahkan beberapa benar-benar di overall-nya itu benar-benar diubah. Sebagai contoh misalnya kayak hero kayak Techis misalnya. Di zaman dulu ini hero hampir mustahil dimainkan di turnamen internasional. Tapi ketika IceFrog datang dan hey, kita akan ubah ini secara merata, kita akan ubah total karakter ini. Terus sekarang kita bisa lihat tiba-tiba si Techis bisa dimainin di major, apakah sampai di internasional sekalipun. Jadi kemampuan buat tidak hanya ngubah skill tapi benar-benar karakter secara total juga salah satu hal yang bisa dilakuin Valve sama Dota 2 sama 10 tahun terakhir, dan so far memang hasilnya positif gitu. Dan semuanya dicapai tanpa mencabut identitas Dota 2, itu yang paling keren. Jadi 10 tahun terakhir gue bisa bilang kalau Dota 2 walaupun banyak hal yang berubah, bertambah, berkurang, dia masih Dota 2 yang sama ini kita kenal gitu. Nah, hal fantastis dari 10 tahun terakhir juga dari Dota 2 adalah, percaya atau enggak, walaupun gamenya selalu sama, seperti yang gue bilang tadi soal game dengan 3 baris dan 1 markas itu dihancurin, dia berhasil bikin lu terus belajar di setiap update atau patch yang gede banget gitu. Karena Valve dan IceFrog itu nggak takut, benar-benar tidak takut untuk ngubah fundamental gamenya tuh menjadi sesuatu yang radikal gitu, lebih radikal daripada yang lu bayangin. Misalnya, peta yang 3 peta tadi sekarang tiba-tiba jadi membesar 40% lebih besar, terus ada outpost, ada begitu banyak objektif lain yang bisa dikejar selain hanya untuk hancurin musuh di lane doang gitu. Nah, kejutan-kejutan update yang berbaris-baris yang bisa sampai di Indonesia sampai 6 jam lebih tanpa kesulitan gitu oleh para analis profesional, itu bisa memberikan lu kesempatan buat nyobain Dota 2 yang lebih segar lagi. Jadi apapun yang terjadi, pondasinya sama, tapi ketika patch baru ini keluar, lu akan belajar Dota 2 lagi gitu. Lu belajar dari awal lagi, kira-kira apa yang mesti lu lakuin, tidak lu lakuin, dan metanya tuh kayak gimana gitu. Ini ada terjadi beberapa kali selama sejarah Dota 2, ada penambahan dan perubahan yang benar-benar radikal. Yang terakhir ya penambahan map 40% jadi lebih gede. Terus ada banyak outpost baru sekarang, termasuk kayak Lotus untuk healing. Terus ada juga Wisdom Rune untuk EXP dan sebagainya. Di masa lalu kita sempat lihat ada penambahan kayak Aghanim Scepter di semua hero. Jadi ketika hero di zaman dulu terbatas banget skillnya, sekarang tiba-tiba ada Aghanim Scepter yang bisa tambahin skill atau bikin skill lebih kuat. Terus tiba-tiba radikal lagi berubah menjadi lebih dinamis ketika si IceFrog ngerti kalau misalnya ada beberapa hero yang tidak bisa bekerja di akhir-akhir permainan, sekarang bisa didukung sama talent namanya, dan itu bisa bikin hero-hero yang di awal-awal berguna itu terus berguna sampai ke akhir pertandingan dan nggak tiba-tiba jadi makanan para hero carry misalnya. Jadi secara sederhana bisa dibilang kalau Dota 2 itu adalah game yang tetap sama 10 tahun terakhir ini, tapi juga konsisten berubah dengan penambahan fitur, penambahan konten, dan penambahan mekanik yang ternyata bikin lu harus mengerti dan belajar lagi gitu. Dan itu menurut gue sesuatu yang sebagai gamer yang udah main 10 tahun terakhir, itu benar-benar fun dan benar-benar tidak membuat pengalaman yang membosankan, dan bikin lu kayak
walaupun udah 3 bulan gak main Dota 2, ketika ada patch baru keluar, lu akan otomatis pengen cobain dan lihat apakah patch ini memang sesuatu yang pengen lu terusin atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya tunggu patch selanjutnya terus balik lagi gitu. Jadi itu yang fantastis juga gitu. Nah, satu hal lain lagi yang gue mesti puji dari Dota 2 adalah walaupun komunitasnya masih bisa dibilang toxic selama 10 tahun terakhir, dengan terutama di Asia Tenggara, termasuk game Indonesia juga banyak toxic, termasuk gue juga kadang-kadang kalau lagi kesel. Tapi gue sangat-sangat bersyukur kalau dibandingkan dengan pengalaman gue di game mobile yang lain kayak Heroes of the New Earth, itu tidak ada tombol untuk menyerah bersama ketika lu tim sama random gitu. Karena percaya atau enggak, walaupun di mode lobby atau mode profesional ada tombol buat tekan GG dan lu bisa nyerah bareng, tapi di mode random gak ada. Ada banyak momen-momen istimewa Dota 2 itu terjadi karena comeback mekanik yang ditawarin sama Valve di sini yang menurut gue gak ada di mobile lain. Jadi kalau misalnya di game mobile lain mungkin kalau misalnya lu udah kalah telak, bye-bye, lu udah terima nasib aja. Kalau Dota 2 ada comeback mekanik di mana tim yang didominasi atau yang lagi terkapar ini, kalau dia berhasil nyuri 1 atau 2 kill, dia akan dapat gold dan XP yang bisa balikin keadaan gitu. Karena didukung juga sama natural item, karena didukung juga sama kombinasi equipment yang digunakan dan sebagainya. Dan tidak ada lagi yang situasi yang lebih memuaskan daripada ketika lu berada di titik kekalahan, udah pasti kalah nih, terus lu bisa membalikkan keadaan dan lu bisa maki-maki player lain gak. Jadi kalau misalnya lu bisa balikin keadaan, lu bisa menikmati kemenangan di tengah situasi yang kayak gitu. Nah, situasi itu nggak cuma terjadi di pertandingan setiap hari juga, tapi juga di kancah-kancah internasional, dan hasilnya beberapa momen memorable di e-sport yang kayaknya bagi gamer Dota 2 tidak akan terlupakan gitu. Jadi ada absennya tombol menyerah setidaknya kayak di HON itu bikin gamer Dota 2, at least di Asia Tenggara itu paling nggak masih berjuang keras bahkan di titik terakhir sekalipun. Dan gue bisa bilang selama 10 tahun terakhir ada begitu banyak momen memorable di mana kita berhasil membalikkan keadaan dan puas banget dengan kemenangan itu gitu. Terlepas apakah kita berarti toxic atau enggak ya, itu beda lagi. Tapi situasi kayak gitu bikin Dota 2 tuh istimewa menurut gue. Nah, maka dari semua itu gue bisa bilang kalau selama 10 tahun terakhir Dota 2 udah ngelakuin tugas yang sangat baik buat tampil sebagai MOBA yang paling kompleks menurut gue, tapi juga so far berusaha menyederhanakan diri sendiri, sembari berusaha bikin gamer kayak gue yang udah 10 tahun main tetap kembali dan ketagihan karena selalu ada hal baru yang ditawarin gitu. Gue senangnya karena memang gue bilang tadi si Icerock dan si Valve juga tidak takut dan tidak ragu untuk benar-benar ngubah game ini secara radikal ketika memang itu dibutuhin gitu. Nah, ada hal satu fantastis juga yang mesti kita percaya Dota 2 selama 10 tahun terakhir adalah dia juga berhasil bikin monetisasi game free to play ini dengan sangat-sangat berimbang dan juga didukung oleh fans gitu. Jadi walaupun bisa dibilang kalau Valve itu termasuk orang yang paling bersalah ngenalin sistem Battle Pass ke industri game, sekaligus juga yang nawarin semacam sistem item berbasis NFT lah. So, itemnya Dota 2 itu bisa dibilang NFT juga. Tapi bisa dibilang kalau misalnya Dota 2 ada salah satu sistem monetisasi free to play yang paling berhasil berkat dukungan komunitas. Jadi bisa lihat kalau misalnya selama paling enggak dari 2011 sampai 2021 itu di internasional atau turnamen paling besarnya si Dota 2 itu selalu mencapai prize pool yang mencapai rekor gitu, dari cuma jutaan sampai puluhan juta, dan itu 25%-nya disumbangkan oleh fans berkat beli Battle Pass. Memang ada kecenderungan kalau Battle Pass-nya itu makin lama makin mahal dan makin lama makin mata duitan. Tapi paling nggak apa yang bisa dilakukan Valve ada dengan hanya jual item kosmetik, dia nggak jual hero, dia nggak jual sesuatu yang pay to win, itu semuanya berhasil gitu buat bikin Dota 2 menggelar turnamen dan hadiah-hadiah yang super fantastis selama 10 tahun terakhir. Sesuatu yang benar-benar diidam-idamkan banyak game MOBA yang lain gitu. Nah, gue nggak tahu apa kedepannya akan sama atau enggak. Yang pasti Valve baru aja bilang kalau mereka mau ninggalin sistem Battle Pass dan pengen pindah ke sistem yang lain. Nah, kita belum tahu sistem lain kayak gimana monetisasinya, tapi kalau misalnya berangkat dari apa yang berhasil dicapai Dota 2 selama 10 tahun terakhir, gue sih ya cukup yakin kalau apapun sistem yang baru ini mungkin akan sama efektifnya atau akan sama dicintai juga oleh fans ya, terlepas dari fakta apa keluar duit atau enggak di akhir gitu. Kira-kira demikian. Jadi itu juga mesti dipuji selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk yang sesi terakhir kita harus ngobrolin juga apakah Dota 2 sudah maksimal gitu. Apakah tidak ada kekurangan dari game ini? Tentunya sudah pasti tidak. Ada banyak hal yang tetap harus dicatat selama 10 tahun terakhir. Misalnya kayak sampai sekarang, menurut gue proses matchmaking antara solo sama tim itu masih agak sedikit
tidak imbang. Jadi kalau misalnya lo main solo lo akan sulit banget naik rank. Tapi kalau misalnya lo main tim lo akan lebih gampang naik rank gitu. Nah yang kedua dan yang paling krusial adalah Valve masih bisa dibilang malas untuk mempromosikan Dota 2 dalam status yang seharusnya gitu. Dibandingkan sama Riot Games dan League of Legends, lo bisa lihat ketika mereka bikin idol group virtual yang basisnya karakter cewek kayak KDA misalnya, orang yang nggak kenal League of Legends pun bisa tahu League of Legends dan cari tahu soal League of Legends gitu. Karena promosinya begitu mantapnya, termasuk bahkan efektif buat gua gitu yang sama ini hanya main Dota 2 dan tidak pernah tertarik sama League of Legends. Terus tiba-tiba juga ketika kita lihat si Valve mulai berusaha masukin Dota 2 via anime di Netflix, si League of Legends datang dengan film yang bahkan lebih keren lagi, Arcane, basisnya 3D, ceritanya lebih kuat, karakternya imba, dan sekali lagi berhasil memperkenalkan League of Legends atau at least universe-nya ke lebih banyak orang yang non-gamer gitu. Jadi itu sebenarnya pekerjaan berat yang harus dilakuin Valve kalau mereka mau Dota 2 itu terus bertahan dan eksis sebagai game kompetitif sampai mungkin 10 tahun ke depan atau sampai gue akan keluar review untuk Dota 2 20 tahun misalnya. Tapi gue sendiri pesimis kalau Valve akan ngelakuin itu terlepas dari betapa tajirnya mereka. Gue gak tahu kenapa, yang pasti timnya mereka kayak terlalu fokus untuk masalah balancing dan masalah gameplay doang tanpa mempertimbangkan lebih banyak promosi dan promosi ke orang-orang yang awam gitu. Karena padahal game kompetitif tuh butuh komunitas gitu. Komunitas tuh butuh pendatang baru. Pendatang baru itu adalah hal yang esensial buat game-game kompetitif kayak gini. Kira-kira demikian. Gue harap Valve ya bikinlah idol group cewek. Karakter cewek gitu kayak KDA or something. I mean kita ada Lina, ada Kissamada, ada Temper Assassin, ada Draw Ranger. Come on, let's go. Itu kita butuh banget. Oke, kira-kira demikian review Dota 2 gue sama 10 tahun terakhir. Ini memang tidak datang dari seorang gamer profesional Dota 2. Gue juga masih cupu banget. Gue heran sama 10 tahun gue bermain ini dan masih di situ-situ aja skillnya. Tidak ada perkembangan, tapi ya pasti gue tetap termasuk gamer yang ketagihan. Gue masih terus main ini. 7.900 jam terakhir itu bisa bertambah mungkin sampai 10.000 sampai 15.000 jam ke depan sama si Valve masih menjaga ekosistem Dota 2 seperti atau bahkan lebih baik daripada 10 tahun terakhir ini. Nah, sebagai penutup, gue akan bilang kalau, hey, kalau misalnya lu termasuk gamer Mobile Legends atau gamer League of Legends, silahkan mampir ke Dota 2, cobain game kita, seberapa kompleksnya itu. Karena gue banyak dengar kalau misalnya banyak gamer Dota 2 yang profesional yang pindah ke profesionalnya Mobile Legends, tapi gue belum pernah dengar kalau ada pro Mobile Legends yang pindah ke Dota 2 buat jadi pro juga gitu. Jadi ya, anggap aja ini tantangan dan undangan sekaligus. Saya tahu bisa nikmatin MOBA, menurut gue salah satu yang terbaik. Nggak even salah satu, gue bisa bilang yang terbaik di industri game sekarang gitu. Jadi ya silakan datang dan silakan mampir. Bersama Santoso, jaga play. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.